Republik Gambia telah memproklamirkan sebagai negara Islam dan sendi-sendi kehidupan akan diatur. Islam diidentikan dengan sesuatu yang sinis, yang kejam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin, para jamaah yang kami muliakan, saudara-saudara yang telah hadir pada kesempatan ini, dan saudara-saudara yang menyaksikan video ini, saya ucapkan selamat menunaikan amal ibadah puasa. Semoga puasa ini menjadi ibadah yang mabrur. Saudara-saudara sekalian, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah pertanda Islam akan kuasai dunia. Jangan takut, Islam itu damai. Sebab yang selama ini kita lihat bahwa orang melihat Islam itu sebagai momok. Karena informasi yang salah yang diterima tentang Islam. Padahal Islam itu agama penuh kedamaian, agama sangat lembut, agama sangat sejuk, agama yang bisa memberikan kesejahteraan kepada siapapun, tidak hanya kepada umat Islam, tetapi kepada orang-orang yang bukan Islam pun Islam bisa memberikan kedamaian. Dan ini sudah diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kenapa judul ini saya ambil pada kesempatan ini? Karena beberapa hari yang lalu, awal puasa, itu 1000-an warga negara Amerika melaksanakan buka puasa bersama dan juga memberikan hadiah makanan lebih daripada 1.500 paket kepada orang-orang yang menyaksikan walaupun mereka itu bukan Islam. Jadi mereka ingin tunjukkan kepada dunia bahwa Islam itu baik, Islam itu bersahabat, Islam itu cinta kepada perdamaian. Dan hal yang seperti ini sebenarnya bukan hal baru bagi umat Islam. Karena jauh hari sebelumnya, berabad-abad yang lalu, selama 7 abad Allah sudah berikan yang terindah bagi umat Islam. 7 abad pertama, seiring dengan hadirnya Rasulullah SAW sebagai pemimpin dunia, Islam telah memberikan kesejahteraan kepada umat ini. Islam telah memberikan kedamaian. Islam telah mampu menciptakan tatanan yang indah dalam kehidupan, sehingga orang banyak yang mencontoh kepada Islam. Tapi lantaran umat Islam melenceng dari ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memperlihatkan sedikit saja dari kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh umat Islam, sehingga kekuatan, kekuasaan, dan segalanya yang dulu ada di tangan kaum muslimin dipindahkan kepada orang-orang yang bukan Islam. Tapi ini sudah mulai bangkit. Kita lihat misalnya tahun 2015, Republik Gambia telah memproklamirkan sebagai negara Islam dan sendi-sendi kehidupan akan diatur sesuai dengan hukum Islam. Brunei Darussalam juga sudah memperlihatkan hal yang sama. Dan sekarang di Eropa orang berbondong-bondong masuk Islam. Seiring dengan pelaksanaan Piala Dunia di Qatar, itu tidak sedikit ribuan orang yang memeluk Islam. Jadi ini sebagai sebuah pertanda bahwa Islam akan bangkit, bahwa suatu saat Islam akan kuasai dunia. Dan bagi umat Islam ini bukan informasi baru. Sebab menjelang dunia kiamat, semua orang akan kembali kepada Islam, dan tatanan kehidupan akan diamalkan oleh umat Islam itu sendiri sesuai dengan apa yang diajarkan, dicontohkan, diamalkan oleh Rasulullah bersama para sahabat. Jadi sesuatu yang menggembirakan yang terjadi di Times Square di Amerika Serikat, yang disaksikan oleh dunia, bahwa Islam memang betul-betul memperlihatkan kedamaian, Islam memperlihatkan sesuatu yang
yang indah. Jadi yang selama ini Islam diidentikan dengan teroris, Islam diidentikan dengan radikalisme, Islam diidentikan dengan sesuatu yang sinis, yang kejam, seolah-olah Islam itu cinta dengan peperangan, cinta dengan kekerasan. Ini sesuatu yang sangat keliru. Dan sudah kita saksikan, dunia juga memberikan dukungan terhadap acara yang diselenggarakan buka puasa bersama dan salat tarawih bersama yang dilakukan oleh warga negara Amerika Serikat. Mendapat sambutan yang sangat meriah. Dan pada saat itu, Amerika, New York, bergetar dengan takbir, bergetar dengan keindahan, dan bergetar dengan alunan suara Al-Quran yang dikumandangkan oleh para qari. Dan ini bukan sesuatu lagi yang aneh di dunia. Di Inggris, klub Chelsea juga melakukan acara buka puasa bersama. Di Syeknya maklumlah, karena memang mereka banyak kaum muslimin, banyak umat Islam, juga melakukan puasa bersama. Uni Eropa lebih unik lagi. Di Uni Eropa diwajibkan kepada semua orang untuk hadir, apakah dia muslim atau bukan muslim, untuk buka puasa bersama dengan kaum muslimin. Jadi Islam itu betul-betul agama yang rahmatan lil alamin. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat, membawa kedamaian, membawa kesejahteraan, membawa kebahagiaan. Tidak hanya kepada kaum muslimin, tapi kepada seluruh alam ini. Tidak hanya manusia, tidak hanya orang Islam, tidak hanya orang muslim, tapi orang non-muslim pun dapat merasakan kebahagiaan dengan hadirnya Islam. Tidak hanya kepada manusia, kepada tumbuhan, kepada hewan dan seluruh binatang ternak. Sampai Nabi mengajarkan, kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Tidak dibenarkan dalam Islam ada penyiksaan walaupun ada seekor binatang yang melakukan tindakan yang sangat fatal. Jadi Islam itu tinggi, Islam itu sempurna. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih hebat, lebih sempurna, lebih komplit daripada Islam. Maka kepada saudara-saudara yang hari ini masih non-muslim, lihatlah Islam secara positif. Lihatlah Islam dari sumber aslinya. Lihatlah Islam di Al-Quran. Lihatlah Islam di ucapan-ucapan Nabi atau di hadis dalam istilah agamanya. Mudah-mudahan saudara-saudara juga akan menemukan kedamaian dan keindahan Islam. Jadi saudara-saudara sekalian, dan Allah tidak lama sebelum Rasulullah wafat, Allah sudah membuat sebuah pernyataan yang sangat konkret. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan Islam sebagai agamamu. Jadi Allah pencipta alam ini, Allah pencipta seluruh manusia siapapun, Allah pencipta binatang dan tumbuhan, telah membuat sebuah pernyataan sebelumnya bahwa Islam agama yang sempurna, Islam agama yang rahmatan lil alamin. Barang siapa yang berada di bawah naungan Islam, dia akan sejuk, dia akan damai, dan dia akan bahagia. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.